Setiap orang akan mengalami sakaratul maut, ya, berat ringannya tergantung apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sakaratul maut, maka ada proses namanya al-ihtidhar. Al-ihtidhar adalah proses dicabutnya nyawa, ruh oleh malaikat maut, ya. Gampangannya malaikat maut datang mencabut nyawa, kemudian dia serahkan kepada malaikat yang sedang menanti, entah malaikat rahmat atau malaikat azab. Malaikat rahmat atau malaikat azab ini akan menggiring ruh orang tersebut untuk menuju langit. Tapi yang mencabut malaikat apa? Malaikat maut, malaikat maut. Dan ihtidhar adalah kondisi yang paling berat, ujian yang paling berat dialami oleh seseorang. Karena setan pasti datang menggoda. Setan pasti datang menggoda ketika seorang mengalami ihtidhar. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sungguhnya setan menghadiri seseorang dalam setiap kondisinya. Setan selalu siap menggoda. Dalam riwayat kata Nabi SAW, Inna syaitan yaq'udu libni Adam bi'atruqih. Sungguhnya setan itu nongkrong di setiap jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Apapun yang dia lakukan, ada setan yang menggoda di situ. Dia mungkin mau ke masjid digoda, dia mungkin mau umroh digoda, dia mungkin mau urusan kerjaan digoda. Setiap jalan ada setan yang menggoda. Dan itulah kerjaan setan. Makanya Nabi mengatakan, Inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan selalu hadir dalam setiap kondisi anak Adam. Jadi dia mau akad kerjasama, ada setan yang menggoda. Ya, semuanya ketika dia berbicara dengan lawan jenis ada setan yang menggoda, ketika dia membuka YouTube ada setan yang menggoda, ketika dia bersendirian ada setan yang menggoda. Dalam setiap kondisi ada setan yang menggoda. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai ketika dia sedang makan ada setan pun yang menggoda, ya. Kemudian ini dalil bahwasanya setan datang dalam setiap kondisi manusia untuk menggodanya, apalagi ketika dia akan meninggal dunia. Inilah kesempatan terakhir bagi setan untuk menggoda manusia. Maka tentu dia akan mengerahkan segala energinya, segala kemampuannya untuk menggoda manusia ketika manusia tersebut akan meninggal dunia. Ibnu Taimiyah berkata, "Walakin waqtul mauti ahrasu ma yakunu syaitanu ala igwa'i bani Adam." Akan tapi waktu kematian seseorang, itulah syaitan semaksimal mungkin, dia paling semangat untuk menggoda anak Adam ketika akan meninggal dunia. Li'annahu waqtul hajah, itulah waktu yang paling utama, waktu tinggal masuk surga atau masuk neraka. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, al-a'malu bi khawatimiha, amalan tergantung daripada akhirnya. Maka betapa banyak orang ketika akan meninggal dunia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak orang ketika meninggal dunia hatinya berkhianat. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Orang suka bermaksiat, ketika dia akan meninggal hatinya berkhianat. Dia mau mikir Allah, hatinya enggak mau. Hatinya tidak mau. Disuruh mikir akhirat, hatinya tidak mau. Dia akan memikirkan yang biasa yang dia lakukan. Hobinya apa itu yang dia pikirkan, itu yang dia pikirkan. Sebagian perkataan kata pepatah, al-ina'u bima fihi yamdahu, bahwasanya bejana itu mengeluarkan isinya. Apa yang selama ini kita isi hati kita, itu akan keluar ketika sakaratul maut. Kalau kita isi dengan nyanyian, dengan musik-musik, dengan film-film, dengan ini macam-macam, itu akan keluar. Apa yang menjadi hobi kita itu akan keluar ketika akan meninggal dunia. Maka seorang kalau tidak membiasakan hatinya diisi dengan nilai-nilai iman, maka dia akan kesulitan pada hari tersebut ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya. Maka syaitan benar-benar menggoda ketika seorang akan meninggal dunia. Oleh karena di antara doa-doa yang dianjurkan agar kita bisa selamat ketika di penghujung kehidupan kita, di antara kita berdoa, wa min fitnatil mahya wal mamat, yaitu Allah, kata kita syahud terakhir, Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau azab neraka jahanam, azab kuburan, kemudian fitnah kehidupan dan kematian. Di antara fitnah kematian tadi, fitnah godaan syaitan ketika malaikat maut akan mencabut nyawa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'udzubika min ayatakhabbatina syaitanu indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Lihatlah kisah yang menakjubkan yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika dia akan meninggal dunia, beliau pingsan, kemudian beliau sadar. Dan ketika beliau sadar, beliau mengatakan ba'du. Kata dia belum. Maka anaknya heran, wahai ayahanda, kenapa engkau berkata belum? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang. Qaimun bihidai, adin ala anamili. Syaitan tadi hadir di sampingku, kemudian dia gigit jari-jarinya menunjukkan dia menyesal. Dia menunjukkan dia tidak bisa menggoda Imam Ahmad, dia menyesal.
Maka setan berkata kepadaku, ya Ahmad, futtani. Kata setan, wahai Ahmad, kau sudah lolos dariku. Wa ana aqul la ba'du. Aku berkata kepadanya, aku belum lolos darimu. Hatta amut, sampai aku meninggal baru aku lolos. Jadi setan ingin bikin Imam Ahmad ujub ketika itu. Dia menunjukkan penampilan dia sedang menyesal, sedih. Kemudian dia berkata, kau sudah lolos wahai Ahmad. Kata Imam, enggak. Imam Ahmad, enggak, saya belum lolos. Sampai saya meninggal baru apa? Baru lolos. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jangankan orang biasa, orang sekelas Imam Ahmad digoda oleh syaitan ketika akan meninggal apa? Dunia. Dan dia sempat melihat itu dan dia mengutarakan kepada anaknya menjelang beliau meninggal dunia. Maka ini adalah kondisi yang sangat berat dan tidak mungkin tiba-tiba seorang bisa menghadapi ujian tersebut dengan tiba-tiba. Dia harus mengiringi kehidupannya ke arah situ. Kalau kehidupannya penuh dengan duniawi, apalagi maksiat, dia akan sulit menghadapi kondisi seperti itu. Dia jarang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya wasiatkan pada diri saya sendiri dan juga pada para hadirin hadirat dan juga pada para pemirsa. Selalu kaitkan kegiatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu. Kita mau ngapain selalu karena Allah. Kita mau ketemu kawan karena Allah, kita ngobrol karena Allah. Kita duduk sama teman karena Allah, kita olahraga karena Allah Subhanahu wa taala, kita hadiri kajian karena Allah Subhanahu, kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala, kita silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita selalu penuh dengan karena Allah dengan harapan kalau kita didatangi oleh malaikat maut akan mudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang selalu kita ingat dalam segala kegiatan kita.